Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada hadis yang ke 1191 dan 1192 yang masih terkait dengan keutamaan qiyamul lail atau keutamaan sholat malam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abad nadhaha fi wajhiha alma, wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhil ma, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Jamaah sekalian, mari kita cermati sabda Rasulullah di dalam hadis ini. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridhai, anhu dari Abu Hurairah, qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Rahimallahu rajulan, ya, rahimah mengrahmati, Allah rajulan kepada seorang laki-laki. Rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang laki-laki, qoma, yang bangun laki-laki itu minal lail, di malam hari, fasalla, maka kemudian dia sholat, maksudnya bangun di malam hari, sholat malam, wa ayqadha imra'atahu, lalu dia membangunkan istrinya, fa in abad, maka apabila menolak sang istri untuk dibangunkan, nadhaha fi wajhiha alma, nadhaha memercikkan fi wajhiha pada wajah istrinya alma, air. Wa rahimallah, dan Allah merahmati imra'atan, perempuan, qomat, yang bangun perempuan itu minal laili, di malam hari, fasolat, lalu dia sholat, wa ayqadat, lalu dia wa ayqadat, dan dia membangunkan zaujaha, suaminya, fa in aba, dan apabila suaminya menolak, nadhahat fi wajhihi alma, maka dia memercikkan pada wajah suaminya air. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang nomor 1192 kita juga bisa mencermati masih terkait dengan keutamaan sholat malam. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, wa anhu wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ayqadar rajulu ahlahu minal laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fil dzakirina wadz-dzakirat, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, dan darinya, ya, ini melanjutkan hadis yang di atasnya tadi. Wa anhu, dan darinya, nyanya siapa? Abu Hurairah. Wa an Abi Sa'idin, dan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, anhuma, dari mereka berdua, qala, mereka berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ayqadar rajulu, apabila seseorang membangunkan istrinya, maksudnya seorang laki-laki membangunkan istrinya, ya, idza ayqadar rajulu, ketika membangunkan seorang laki-laki, ahlahu minal laili fasallaya, ahlahu, keluarganya, maksudnya adalah istrinya, minal laili, di malam hari, fasallaya, maka kemudian mereka berdua sholat, au shalla rak'ataini, ya, mereka berdua sholat 2 rakaat, ya,
au shalla raka'ataini atau sholat 2 rakaat jami'an keduanya, kutiba fidzakirina wadzakirat, ya, maka keduanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba ditulis keduanya termasuk dalam golongan fidzakirina, golongan laki-laki dan wanita, wadzakirat dan perempuan yang ahli berzikir. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Jamaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada pelajaran yang luar biasa bisa kita ambil di dalam dua hadis ini. Yang pertama, betapa Rasulullah SAW memesankan kepada kita untuk komitmen dengan Qiyamul Lail ini, ya, bahkan digambarkan ketika komitmen kita itu sampai kepada, ya, kemudian bisa juga berkomitmen bersama istri kita, ya, yang suami bersama istrinya, yang istri bersama suaminya, untuk saling menjaga Qiyamul Lail. Maka mereka ini senantiasa dirahmati oleh Allah, ya. Ketika seseorang laki-laki bisa bangun malam lalu membangunkan istrinya meskipun sampai dengan memercikkan air di wajahnya, maka Allah berkati dia. Begitu juga ketika sang istri yang lebih dulu bangun, dia sholat malam lalu membangunkan suaminya, ya, sampai kemudian harus memercikkan air di wajahnya, nah, mereka itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Qiyamul Lail itu menjadi sarana kita untuk bisa mendapatkan apa? Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Komitmen dalam Qiyamul Lail itu akan menjadi sarana kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di dalam hadis yang nomor 1192 kita bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran betapa, ya, Qiyamul Lail itu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang suami yang kemudian bangun malam bisa membangunkan istrinya, lalu mereka berdua sholat 2 rakaat, sholat malam 2 rakaat, maka mereka ini oleh Allah digolongkan, ditulis, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam golongan orang-orang laki-laki dan perempuan yang ahli zikir. Ya, bukankah Allah memerintahkan kepada kita, fadhkuruni adzkurukum, ingatlah kalian, zikirlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Kalau kita sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang ahli zikir kepada Allah, maka tentulah Allah senantiasa mengingat kita, Allah senantiasa punya perhatian kepada kita. Semoga kita semua bisa komitmen dengan Qiyamul Lail sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki sarana meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang ahli zikir kepadanya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.